Pengantin pengganti, episode 14, cerita bersambung. "Kamu yakin anak saya di sini?" tanya wanita parubaya itu menatap pemuda di sampingnya. "Iya, Tan, soalnya Axel sama Melvin sering kesini kalau lagi sumpek di rumah," balas Rexel terkekeh jenaka. Sumpek kamu bilang? Anak saya mana pernah bosan apalagi sumpek di rumah sendiri. Kamu jangan mengada-ngada ya, Rexel. Nanti gak suka kamu adu domba anak sama anak saya. Anjir, kok gue jadi yang dimarahin? Aduh, Tan, jangan gitu dong. Axel gak pernah ngadu domba tante sama anak tante, tanya Rexel membela dirinya. Cih, cepetan deh kamu buka pintunya. Saya gak mau anak saya lama-lama sama perempuan ular itu. Dek. Perkataan tersebut membuat Rexel membeku. Perempuan ular, maksudnya adik gue gitu. Asal kamu tahu aja ya, Rexel, saya kurang suka anak saya nikah sama perempuan model begitu. Masa setiap harinya bangunnya kesiangan melulu. Dasar pemalas. Dek. Terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bisanya cuma godain anak saya aja setiap hari. Jeder. Gue pengen mutilasi nih orang. Tangan Rexel terkepal kuat menahan emosinya. Rexel, kamu kenapa bengong? Cepat buka pintunya, dan kamu udah biasa kesini sama Melvin. Tentu tahu kan password apartemennya. Sorry, Tan, kayaknya Melvin udah ubah passwordnya. Mending tante pencet bel aja. Kamu kenapa sih? Tapi katanya tahu sekarang malah bilang nggak tahu. Kamu kan sahabat anak saya. Masa Melvin udah ubah passwordnya kamu nggak tahu sih? Rexel, sabar. Seorang sahabat gak perlu tahu semuanya, Tan. Oke, saya mengerti sekarang kamu sengaja ya ngulur waktu. Apa jangan-jangan kamu sekolah sama perempuan itu biar saya dan anak saya berpisah? Tante, stop negative thinking deh. Kenapa sih di sini Axel rasa tante deh yang berlebihan. Tante takutnya nanti Melvin bakalan lebih sayang dan care sama istrinya daripada sama tante. Apa jangan-jangan tante kayak gini gara-gara Melvin lebih milih istrinya? Sekakmat. Wanita itu terdiam. Oke, gue tahu alasannya sekarang. Rahel, kayaknya lo harus bersaing sama mertua lo sendiri deh, yang over protektif ini. Dan sekarang gue harus mastiin sesuatu buat lo deh, yaitu Melvin perasaannya. Suasana menjadi hening, membuat Rexel merasa bersalah. Apalagi melihat ekspresi ibu dari sahabatnya itu yang menatap kosong ke arah pintu bercat putih gading itu. Ais, kok gue yang merasa jadi orang jahat di sini? Mending gue pecahkan teka-teki ini segera. Dengan cekatan Rexel mengutak-atik kode password apartemen itu, mencoba berbagai spekulasi kode-kode angka di kepalanya, dari tanggal lahir sahabatnya, ibu, bapak, sampai tanggal lahir dirinya sendiri. Coba tanggal kematian papanya. Emang tanggal berapa, Tan? 9 Desember. 9 Desember itu kan hari ulang tahunnya Axel. Klik. Sesuai dugaan saya, Melvin gak akan pernah lupa hari itu. Gumamnya menatap ruangan apartemen tersebut. Emang meninggal karena apa, Tan? Tanya Rexel penasaran. Pasalnya sahabat tersebut tak pernah menyinggung tentang kematian sang ayah kepadanya. Melvin gak cerita ke kamu. Pertanyaan tersebut dibalas dengan gelengan dari Rexel. Padahal kalian berteman udah lama. Kayaknya Melvin gak percaya sama kamu. Buktinya dia gak terbuka kan ke kamu. Nyas, ngejelek banget. Pantesan tuh anak ngomongnya irit. Sekali ngomong pas masuk banget di hati toh turunannya emaknya. Ngomong-ngomong apartemen kok sepi ya? Kamu yakin kan anak saya sama istrinya ada di sini? Selidiknya penuh curiga. Axel sih yakin mereka di sini, Tan. Tapi karena sepi, kakak mesum. Teriakan itu sukses membuat mereka menatap ke arah pintu coklat tua yang berada di tengah ruangan itu. Tanpa bapak ibu lagi, dengan rasa penasaran mereka berdiri tepat di depan pintu tersebut. Tunggu apa lagi, Rexel? Cepat buka. Tangan Rexel menggantung di gantung pintu tersebut. Tan, mending kita tunggu mereka selesai aja, Tan, balas Rexel gugup. Pasalnya ia belum sempat melihat adegan dewasa acara live nantinya. Adik gue udah nggak suci lagi, batin Rexel merana. Selesai apaan? Anak saya dalam bahaya itu. Saya nggak mau perempuan itu nodai anak saya ya. Anjrit, seharusnya gue yang ngomong kayak gitu. Anak situ yang udah garap adik saya. Oke, sekian. Gue gemeter sekarang. Rexel pan masih polos, kakak. Dikunci, gumam ibu itu menatap ke arah Rexel. Lalu Rexel menjawab bimbang dan ragu. Ya,
Kamu dobrak dong Rexel, saya mana punya tenaga buat dobrak pintu itu, desis ibu itu jengkel. Tante gak dengar suaranya, mereka lagi nani-nanitan. Fik, Rexel salah fokus. Nanina gundulmu, gak dengar anak saya lagi kesakitan gara-gara perempuan itu. Kesakitan? Woi, orang buta pun tahu adik gue yang dalam bahaya. Cepet Rexel, kakak Oke, kita lihat siapa yang makan siapa. Brak, Kiai, Mama, Kak Axel. Wah, kayak yang ular anak tante deh. Tuh lihat lagi gulungin istrinya. Sini Rexel, sinis. Horor. Selanjutnya, Rahel Pov. Nanti kalau Mama ngomel-ngomel kamu jangan ladenin ya. Kakak gak mau kamu nantinya jadi samsak emosinya Mama. Biar kakak yang balas perkataan Mama. Oke, kamu ngerti kan Rahel? Boing gak fokus. Sayang, ntar kalau ditanya kamu balas angkuk atau geleng ya. Sumpah gak fokus, gak bisa fokus. Rahel, kamu denger kakak kan? Tanya Kak Melvin natap tajam ke gue. Kak, gimana Axel mau dengar? Tahu nggak Axel nggak fokus? Tangan kakak tuh rengek gue sambil masang wajah merana. Emang tangan kakak gimana? Kan kakak cuma mau pasangin kancing baju kamu. Iya, pasangin, tapi nggak pakai nyenggol area terlarang juga kelas. Kakak mah modus, omes, suka nyosor, juga tukang cabul. Dengan kesal gue cubit pipinya. Aduh lebut ya. Wih, kayak pegang tahu, lembut ya kayak pegang tahu. Kan udah halal, ngeles. Udah Axel mau sisir rambut. Kakak minggir deh, jangan ngalangin. Sini biar kakak aja. Dengan telaten Kak Melvin nyisir rambut gue. Apa perlu gue ulang lagi? Pokoknya gue pusing. Kakak bikin Axel melting tahu nggak? Cubit pinggang. Ahai. Hahaha, udah tahu kok. Nggak asik Axel kah? Mau gombalin kakak. Grab. Wah, gue dipeluk coy dari belakang. So sweet. Ti amo cara. Cup. Apaan sih? Axel kagak ngerti. Kakak jangan pakai bahasa planet deh. Kesal aja gue. Pan kagak tahu artinya. Mentang-mentang pinter sama bahasa planet pun dihafalin. Suami gue mah hebat. Cari tahu sendiri dong. Kalau udah tahu nanti kakak kasih hadiah. Wah, serius? Oke, Axel cari tahu apa perlu ntar beli kamus bahasa planet. Sama angkat 45. Woi, pengantin baru cepat keluar. Lu juga Melvin, jangan ajakin adik gue main kudaan mulu. Ntar dianya bunting duluan daripada Kayana. Gak lucu kan tuan, anaknya daripada anak gue. Oke, pintu kamar digedor-gedor kayak ada kebakaran sekomplek rumah. Yang diteriakin juga ngaco semua. Emang dasar gaje tuh orang. Oke, gue lupa itu orang ada hutang sama gue ya. Itu yang gedor pintu siapa ya kak? Pasang wajah imut ala girl generation. Kakak kamu sayang. Balas suami gue ngelus pipi gue lembut. Kadang nih laki gue lupa sama dendam terdahulu. Tenang, gue gak lupa kok. Kapan lagi gue ketemu sama si tukang nikung. Kakak aku, Kak Axel maksudnya. Pura-pura pegon. Iya sayang, emang kamu punya kakak satu lagi. Hahaha, Rasa Axel sih, Axel nggak punya kakak lagi. Apalagi pecundang begitu. Nyindir. Sengaja suara gue dibesarin biar denger tuh setelinga Rexel jahanam. Kamu jangan. Segera gue tahan bibir super seksi suami gue sambil kedip cantik gue natap ke Kak Melvin. Pipi si AA jadi memerah gitu. Hai, ternyata laki gue bisa bulsing juga digoda dikit. Kak Melvin, tunggu sebentar ya. Axel mau ambil pelajaran buat kakak Axel yang bego itu. Dengan lembut gue usap pipi Kak Melvin. Dianya malah tutup mata. Keenakan kali. Senyum manis bertegar di bibir gue. Dengan perlahan gue melangkah untuk bukain pintu. Brok. Sudah gue duga nih orang nguping. Masih standby nangkring di depan pintu kamar orang. Aduh, halo. Salah apaan sih bidadari cantik gue dikasih kakak yang super nista begini. Long time no see Axel, kakak sayang. Dasar wajah tembok, gak mempan gue dengan tampang sok manisnya. Sok-sokan pasang senyum 5 jari ala Pepsoden. Dengan datar gue natap nih orang sambil berkaca pinggang. Wah, gede tampak cantik aja loh. Seneng ya udah jadi nyonya bio, kata si Rexel jahanam sambil terkekeh. Gak tahu apa gue lagi kesel. Hahaha, seneng ya lo udah kawinin paksa ade lo. Dengan sinis gue balas.
Dia diam. Cih, apa lo barusan sekarang bersalah sekarang? Sorry dek, prok prok. Gue pun bertepuk tangan, merasa suatu kejadian yang terjadi sama kakak gue yang bego nggak nanggung-nanggung ini. Masih bisa minta maaf ya. Kalau gue sih udah lupa tuh kan main bawa kabur calon istri laki gue dengan tatapan intimidasi. Gue layangkan. Untunglah gue belajar dari mertua sama suami gue cara natap tajam gitu. Pinter banget ya gue. Oke, gue salah, gue akuin. Tapi bisa nggak sih lo ambil sisi baiknya dari tindakan yang gue lakuin? Sisi baik gigi lo pikir gue siap gitu nikah muda? Terus kuliah gue gimana? Masa depan gue, kebebasan gue, teman-teman gue, gebetan gue. Axel bego. Semoga laki gue kagak dengar ucapan terakhir gue. Amin. Lebay banget lo dek, balas Axel sambil santai sambil nunjukin tampang nyeleneh dia. Pokoknya gue kesel sama lo, titik. Gue pecat lo jadi kakak gue. Dengan frustasi gue jambak rambutnya, biarlah rontok. Emang enak apa? Udah mancing emosi gue. Responnya itu lo bikin sakit hati. Woi, lepasin Axel, gila lo ya. Rambut gue tarik lagi, mantap. Selanjutnya, jadi kamu adiknya Rexel, angguk. Si mama tampan berpikir, Kak Melvin genggam tangan aku, sedangkan Kak Rexel masih ngelus-ngelus rambut landaknya. Jadi ya saat gue dengan semangat 17 Agustus narik rambut kakak gue, Kak Melvin langsung narik gue ke tempat si mama minum kopi. Dan disinilah gue Kak Melvin duduk berdampingan, sedangkan mertua gue di depan kami berdua. Dan kakak gue mah duduk di mana aja bisa. Suasana amat sangat tegang. Kalian gak ada kakak bertemu gede kan? Sinis mertua gue natap tajam ke gue. Maksudnya apa coba? Mama jangan aneh-aneh deh. Desis Kak Melvin, mama kan nanya, kamu juga. Mama nanya ke istri kamu, kenapa kamu yang jauh? Emang dia gak punya mulut apa buat ngomong? Balas si mama gak salah sinis, diam. Rahel adik kandungnya Rexel tan. Akhirnya si biang kerok angkat bicara juga. Si mama ngarahin tatapan mematikannya ke arah Rexel. Untung aja tuh anak nggak ada sinar X-nya. Kalau ada tuh kakak gue udah dikubur duluan. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke saya kalau kamu punya adik? Apalagi model begini, Mama. Kak Melvin kembali memperingati. Gue cuma bisa berdoa supaya ini cepat berakhir. Dan gue juga baru sadar ternyata mertua gue punya bakat terpendam buat jadi jaksa di pengadilan. Bisa-bisa semua orang nginep di penjara. Kan tante nggak pernah nanya. Dengan santai Kak Rexel menjawab. A+ buat kakak gue yang satu ini. Ampun dah. Rahel saat kecil emang nggak diliput ke media tan. Soalnya dia anak cewek satu-satunya, takut kejadian 10 tahun yang lalu terulang lagi. Jadi Dedi sedikit nutupin dari media. Jelas Kak Rexel lagi. Beneran kalian saudara? Kenapa nggak mirip? Hah? Masih nggak percaya? Wajah gue nggak mirip sama si Rexel. Ya iyalah, kan gue cewek cantik dan seksi. Titisan beda dari surga lah. Dia cowok laki, wajah sama watak iblis penghuni neraka. Suka jerat wanita dan punya IQ jongkok. Pikir aja ya, masa diduain, ditinggalin sampai diratusin, mau aja asalkan kayak Rexel kagak putus mereka. Gila ya, gue mau ogah. Rexel mirip sih ke Momitan, sedangkan Rahel lebih ke Dedi. Tepuk tangan lagi deh buat kakak gue, pinter banget bersilat lidah. Maksud saya skill dan pengetahuannya. Kamu kan pinter sarjana ekonomi dengan segala gelar dan predikat yang membanggakan. Bahkan ditawarin gabung ke perusahaan asing. Sedangkan dia mungkin cuma tamat SMA. Don gue. Axel juga mau sarjana ekonomi, sekarang baru semester 6. Bentar lagi mau kejar skripsi. Bantah gue, sorry kak, Axel kagak nurutin perkataan kakak tadi. Karena ini harga diri seorang baby Rahel Mikaela. Kata mami serendah-rendahnya kita, kalau harga diri kita diinjak, maka kita nggak lain hanya seonggok sampah. Gue nggak mau jadi sampah, kan bau. Gue kan wangi. Saya tidak yakin dilihat dari segi manapun kamu hanya memanfaatkan kekayaan dan nama baik keluargamu, bukan? Memang saya akui keluarga Mikaela terkenal akan fisik dan otaknya yang sempurna. Tapi setelah kenal cukup Melvin. Geram si mama natap anaknya. Cukup mama udah ketahuan, kata Kak Melvin mengelus nafas menekan emosi. Bener kata Kak Melvin, bagusnya gue tadi diem aja daripada semakin runyap gini, apalagi jadi samsak emosi si mama.
Axel mah apa tuh? Kamu berani bentak mama cuma gara-gara perempuan ini. Seloro si mama membulatkan mata tak percaya. Ampun dah, tegang, lirik Kak Axel. Malah asik sendiri ngotak-ngatik HP. Kampret tuh anak. Mama ngerasa gak sih sikap mama sekarang ini? Melvin merasa ini bukan seorang mama suruh mama yang Melvin kenal. Yang mama Melvin kenal adalah orang yang akan menerima setiap orang-orang yang didekat sama Melvin, bahkan tak memandang kekurangannya. Lalu sekarang apa? Mama malah menjaga Rahel, istri Melvin sendiri. Melvin, cukup Melvin muak sama tingkah mama ini. Kenapa mama nggak bisa terima Rahel apa adanya? Kenapa bahkan saat mama kenal Salsa, mama malah ingin buat dia jadi pacar Melvin, padahal kami hanya berteman. Lalu Kayana, bahkan dengan mudahnya mama menyetujui usulan Pak Handoko untuk menjodohkan putrinya dengan Melvin. Dan sekarang saat wanita benar-benar Melvin sukai, mama malah nolak dia. Kenapa mama Melvin cuma cinta sama Rahel? Kenapa mama nggak mau terima dia kayak terima dua perempuan itu dalam hidup Melvin? Rahel adalah pilihan Melvin. Dia akan jadi pelabuhan terakhir dan selamanya bagi Melvin. Wanita yang akan memiliki hati dan jiwa raga Melvin seutuhnya. Cengok, genggaman di tangan gue makin menguat, seolah mengatakan bahwa semua ini akan baik-baik aja. Tapi deg jantung gue, ya Tuhan, bolehlah Axel percaya semua yang diucapkan oleh suami Axel barusan. Bersambung.